Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Sestia dengan NIM 2115022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Teknik dalam mengubah perilaku kognitif behavior. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke penjelasan materi makalah yang dimana pertama ada tentang konsep kognitif behavior dan non-kognitif behavior. Nah, yang pertama saya akan jelaskan kognitif behavior. Nah, kognitif behavior terapi merupakan panduan dari dua pendekatan dalam psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan perilaku atau behavior. Nah, terapi kognitif memusatkan perhatian pada pikiran, asumsi, dan kepercayaan agar si klien mengenal dan mengubah kesalahan-kesalahannya. Jadi kognitif behavior terapi adalah suatu treatment yang dapat membantu cara berpikir individu agar menjadi lebih rasional dan menggunakan prinsip dan hukum perilaku. Nah, selanjutnya dalam kognitif behavior terapi ada fokus konseling, yaitu menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis, dan lebih melihat ke masa depan dibandingkan masa lalu. Nah, tujuan terapi kognitif behavior ini yaitu untuk mengajak klien menentang pikiran dan emosi salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu non-kognitif behavior. Non-kognitif dapat didefinisikan sebagai pola pikir, perasaan, dan perilaku yang mempengaruhi interaksi sosial dengan orang lain. Nah, non-kognitif termasuk dalam keterampilan sosial, motif rasional, dan kepemimpinan, dan melibatkan sifat-sifat kepribadian yang penting. Istilah keterampilan non-kognitif digugat untuk merujuk pada sifat-sifat yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang terlibat selama pembelajaran. Keterampilan non-kognitif seperti kesadaran, pengendalian diri, GIRD, dan mindset berkembang berkolerasi positif dengan penerimaan siswa terhadap pelajaran atau perilaku dan meningkatkan nilai hasil penilaian. Nah, teman-teman, ini materi yang terakhir yaitu prosedur kognitif behavior terapi. Nah, berikut tahap terapi yang diungkap oleh Cassandra Oemarjodi. Nah, yang pertama ada asesmen dan diagnosis awal. Yang kedua, mencari emosi negatif, perilaku otomatis, dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan. Dan yang ketiga ada menyusun rancangan intervensi dengan memberikan konsekuensi positif, konsekuensi negatif kepada klien dan kepada signified persons. Dan yang keempat ada formulasi status, fokus terapi, intervensi, tingkah laku lanjutan, dan yang terakhir ada pencegahan relapse. Selanjutnya menurut Westbrook, Kennerly, dan Critch menjelaskan tahap-tahap kognitif behavior terapi, yaitu yang pertama, pikiran yang negatif memberikan pernyataan langsung untuk menemukan pikiran negatif dan menyadarkan adanya perangkap negatif. Nah, yang kedua, konstruksi pikiran otomatis, dan yang ketiga, relaksasi. Yang keempat, keterampilan memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan terapis yang membantu
mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki oleh subjek. Yang kelima ada menetapkan tujuan. Yang keenam, latihan kognitif dengan menggunakan imajinasi untuk membayangkan secara detail mengenai tahap-tahap akan dilakukan oleh subjek dan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh subjek. Nah, yang terakhir ada latihan untuk mengubah perilaku terhadap si objek. Mungkin hanya inilah pemaparan materi dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.